Selamat datang pada Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya, beserta para rombongan untuk dipersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Festival Nurul Huda Sukawinatan di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan, Sabtu 4 November 2023 dimulai. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan lil mubarakah, tahiyatan fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Fadilah, Ru'asa'u Ma'had Nurul Huda Sukawinatan, Ashabul Fadilah, Jami'il Mudabbirin wal Mudabbirat, Ashabul Fadilah, Ayyuhal Hadirun wal Mustami'un. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023, Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Syafitri Irwan, SAG, MSI. Respectable the Headmaster of Senior High School, Mrs. Eni Purwanti, SPD, MPD. Yang terhormat Pembina Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan, Yai Haji Husni Damrin. Respectable the Headmaster of Junior High School, Mrs. Otri Desandra, SPD. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan, Al-Ustaz Abu Sriwijaya, STHI. Respectable to all teachers of Nurul Huda Sukawinatan, Atallahu umrahum wa barakallahu fi umurihim. Ahlan wa sahlan bi qudumikum fihi rahmatun wassalam, fi talabul warasatul anbiya fihi amsilatun lirru'asa. ala wa ma'hadi Nurul Huda Sukawinatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. First of all, let's thank to Allah who has given us mercy and blessing.
so that we meet in this place. Secondly, salawat and salam be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from darkness to the lightness. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني قراءة الدعاء. سيقوم الأستاذ الكريم أبو السنجاري مردكة فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأفعال وتهدي لنا يا الله الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انصرنا فرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini ya Allah kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis kami pada pagi hari ini ya Allah. Berkahilah pekerjaan, kesuksesan dari kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Detik dan saat ini ya Allah, kami ya Allah ingin menyatakan ya Allah, bagaimana ya Allah di bumi ini ya Allah, di mana di belahan yang lain Palestina ya Allah bergejolak. Kami ingin negeri kami aman dan damai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Berikan kami pemimpin yang amanah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول له شكرا كثيرا الأستاذ أبو سريويجaya عليه مشكورا ومن الله مأجورا. البرنامج الثالث قراءة القرآن وترجمتهم. سيقوم بها أخونا الكريم أنديكا وأختنا الكريمة أيو أورنالتي فليتفضل عليهما مشكورين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين يعلمهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau memerhatikan orang yang diberi bagian dari kitab? Mereka percaya kepada jin dan tagut dan mengatakan pada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Maka di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalanginya. Cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sampailah pada acara selanjutnya, sambutan pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan, serta testimoni dan serah terima sembako secara simbolik pada Bapak Kiai Haji Husni Tamrin. Pada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pertama, di kesempatan yang baik ini kami mengajak kita semua, terutama keluarga kami, mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan nikmat yang Ia berikan begitu banyak. Selawat beriring salam, mari juga sama-sama kita curahkan khusus untuk junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan, contoh hasanah buat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur Provinsi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023, Bapak Insinyur Haji Mawardi yang kami ta'zimi, dan mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu bisa membimbing kami untuk menuju ridhonya. Kami hormati juga Bapak Dr. Haji Iwan Sapitri, SAGM PDI, yang sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang, Pak. Ya. Kita berdekatan. Ya. Salah kami tidak pernah memberitahu yang selama ini tinggal di Riau Kawinatan. Di sini ada pondok pesantren. Bapak Camat Kecamatan Sukarani yang mewakili, dan Bapak Lurah Kelurahan Sukajaya yang hadir dan diwakili oleh stafnya pada saat ini juga kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, orang tua peserta Festival Nurul Huda Sukawinatan dalam rangka memeriahkan Hari Santri tahun 2023 yang kami sayangi, dan insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, kami pada hari ini melakukan sambutan dalam bentuk cerita. Pondok pesantren ini, Nurul Huda Sukawinatan ini berdiri tahun 2017-18, yang mana berdirinya pondok ini diilhami oleh lingkungan, terutama keluarga kami, karena keluarga Handai Tolan yang berada di daerah yang jauh dari pendidikan agama, sehingga Pak Iwan, waktu itu hampir setiap bulan saya ditelepon oleh Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan, Pak Hairul Yani. Pak Ustadz, mana andilmu bangun daerahmu? Ini kau datang ke sini, kau lihat yang ditangkap narkoba orang daerah kamu, dan macam-macam. Akhirnya saya bilang dengan beliau, tolong kasihku pistol, biar saya yang nembaknya. Dia ketawa. Ya. Nah, kalau begitu Pak, tolong bantu saya, permudah saya untuk bangun pondok pesantren. Sehingga alhamdulillah pada bulan Mei tahun 2017, saya ambil inisiatif ngobrol dengan istri, Bu, kalau saya panggilnya Adek, kita bangun pondok. Sebab kalau kita marah saja dengan keluarga tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kita dibenci. Istri bilang, dari mana kasih dia makan? Tapi kita nekat
Kita bangun pondok ini dengan belajar saat itu Bapak tidak ada jendela sama sekali di ruangan sebelah sana. Kami jaring ke daerah. Kebetulan saya dibesarkan, dilahirkan di Kecamatan Tulung Selapan, Mbak. Tepatnya Desa Kayuaro. Sehingga kami jaring di Kecamatan Pangkalampang dan Kecamatan Tulung Selapan di daerah itu kami tes dari satu tempat, Kecamatan Pangkalampang di Desa Pangkalampang, di Tulung Selapan di Kecamatan Tulung Selapan. Yang kami luluskan pada saat itu kurang lebih berjumlah 80 orang dengan semua biaya gratis termasuk pakaian saat itu. Tapi begitu santri yang kami luluskan itu datang ke sini, orang tuanya juga lihat nggak ada tempat belajar. Jadi dia nggak main-main. Sehingga yang jadi alhamdulillah cuma 13 orang. Nah, waktu saya lapor dengan Kak Kanwil pada waktu itu Pak Fajri Zabidi persyaratan 15. Tolong melengkapi sampai 15. Insya Allah tidak kami persulit. Tapi dengan rahmat Allah, hari ini saya ketemu, besok jam 10 Bapak telepon saya, Pak Fajri Zabidi. Saya keluarkan izinnya, tapi tunggu beberapa hari. Dan alhamdulillah tidak lebih dari 9 hari, mulai dari tingkat RA sampai ke tingkat kuliah, sampai di sini. Nah, semua tidak menggunakan uang, Pak. Alhamdulillah. Nah, dengan segala keterbatasan, pondok ini berjalan. Saat ini izinkan kami menyampaikan, tapi bukan kami katakanlah untuk membangga-banggakan. Dan itulah adanya. Sehingga pada saat ini, Pak Kanwil, Pak Camat, termasuk juga tidak ketinggalan teman kami Pak Soleh Teguh, sekarang jadi KUA Pemulutan Selatan. Kami alhamdulillah dibantu oleh Bapak Wakil Gubernur, kalau saya panggilnya kakak. Pernah mau diputus listrik oleh PLN. Saya datangi pagi-pagi, Kak, listrik mau diputus. Alhamdulillah, sore dibantu dibayar. Jadi, saya sampaikan ini mohon maaf, minta izin. Bukan kami partai politik, tapi mengagumi karena kakak kami dan Warti peduli dengan kami. Alhamdulillah, anak-anak yang sampai sekarang, Pak Kakanwil, yang terdata di Dapodik Emis itu kurang lebih 90-an orang. Yang tidak masuk dibatasi oleh umur, sengaja untuk mengambil rumah tahfiz, menghafal Al-Quran, tempatnya ada di Mas Krebet, itu 38 orang. Yang tingkat SD ada di Talang Jambi, ada 26 kalau tidak salah. Ya, nanti insya Allah dalam waktu dekat kami akan laporkan tertulis gitu. Alhamdulillah, ya. Sampai sekarang bahasa saya bangun pondok ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngerinya ya macam anak-anak ini. Pada suatu ketika ada santri kami nangis mau menjelang Lebaran. Dilihatnya di depan sana ada bantuan gubernur sapi. Dia bilang, Nek, kami mau makan sapi, Nek. Di sini banyak anak yatim, Mbak, dan anak-anak yang korban bapaknya dalam penjara, ibunya dalam penjara oleh narkoba. Kami ambil. Akhirnya saya bilang, udah nak, sabar. Kalau memang tidak ada sapi, kita tidak mampu beli sapi atau beli daging, kita beli ikan patin besok. Tapi anggaplah dan hayallah olehmu seakan-akan makan daging. Tapi ke hatiku berkata, kalau ku datang, insya Allah kabul. Sore-sore tadi pagi anak itu bilang, sorenya ku datang lagi ke rumah Bapak Wakil Gubernur. Kak, tolong Kak minta sapi, Kak. Kalau ada, alhamdulillah katanya.
Besok datang sapi. Dan malamnya sebelum datang sapi, habis ku bicara dengan Kakanda ini, dari Intel Jam 2 Sriwijaya telepon, Pak Usni mau potong sapi enggak? Aku bilang mau, tapi sapi yang mana mau kami potong? Akhirnya siapkan mobil, dan alhamdulillah Pak tahun itu berbarengan dengan bantuan yaitu Pak Haji Mawardi jadi 2 potong sapi. Alhamdulillah lingkungan semua terasa Pak kami bagi. Nah ini, kemudian lagi dalam beberapa tahun dan alhamdulillah juga dari tadi yang bangunannya tidak berpintu, berjendela, alhamdulillah tempat belajar itu sekarang sudah jadi asrama putra yang kita masuk tadi Pak Kanwil. Ini asrama putri dan depan itu gedung belajar. Nah, karena kalau pondok Salafiyah itu rasa-rasanya hampir tidak ada gedung belajar dipusatkan di masjid. Tapi kami rubah. Pernah saya bilang dengan guru-guru kami, ini jadi PR kita. Catatan keluarga kita yang mampu di kampung halaman itu dan imannya kita anggap kuat, sedikit-sedikit bicara agama, tapi begitu nyekolahkan anak ke Palembang masuk Saperius Metodis, berarti ada ketinggalan. Sehingga di sini Bapak Kakanwil, semua mata pelajaran di sini kita ajarkan. Pelajaran agama kita ajarkan, umum bahasa Inggris, bahasa Arab tidak ajarkan, termasuk IT. Dan ada juga pembelajaran skill. Ya. Kita di depan sana ada sabun Pak, produk pondok pesantren. Sabun cair, cuci pakaian dan cuci piring. Ya. Kemudian lagi kita bikin sendal jepit. Alhamdulillah sekarang berjalan dan kami berharap dan selalu berdoa kepada Allah, anak-anak yang kami didik ini nanti tidak menjadi parasit. Paling tidak lepas beban dari orang tuanya, kalau bisa dia membantu pajak, bayar pajak. Nah, karena kenapa Pak? Kebetulan dari 100 sekian santri kami ini sampai sekarang 8.900.000 Pak yang masuk setiap bulan, itu kalau lancar. Ya. Dari mana makannya? Kebetulan alhamdulillah anak kami Pak yang nanggung, anak nomor 2 dan juga sebagai honor guru anak yang terakhir. Ya. Nah, kalau kurang-kurang sedikit kami tak malu-malu. Kak Mawardi, tolong Kak, bantu kami Kak. Ya. Jujur Pak, karena kami malu Pak ngajukan proposal. Kami tidak pernah ngajukan proposal. Nah ini. Nah dari anak yang sekian angkatan pertama, alhamdulillah kami ngeluluskan tingkat SMA kemarin. Dari 7 santri, 5 mendaftar perguruan tinggi, semuanya diterima Pak, dapat negeri. Dan terima di UIN Raden Batas. Ya. Ketinggalan 2 yang orangnya tidak mampu sama sekali. Jangankan mau kuliahkan anak, makannya saja masih susah. Sehingga tahun ini kami kuliahkan di Stikes Abdi Mulia. Orang bilang tidak linier. Kok dari pondok pesantren ngambil kesehatan? Aku bilang, nak, tidak usah dengar kata orang. Kalau nasib kita baik, kita bangun rumah sakit di sini, kau mimpin rumah sakit. Ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan segala keterbatasan, anak-anak kemarin belajar siang malam, tapi masjid nggak punya. Di mana tempat? Kami kadang-kadang kalau bahasa kami, cak kucing beranak. Pertama sholat di situ, sebelah situ. Dia pindah lagi naik ke pojok. Akhirnya kemarin Bismillahirrahmanirrahim kita bangun lagi untuk masjid.
Ini tempat yang kita tempati ini, Pak. Ya, yang kita tempati ini, tapi modelnya lain. Sayang gambarnya tidak akan ditampilkan. Insya Allah masjidnya di lantai 2, lantai 3. Nanti akan ketemu dengan asrama putra. Kita buat 2 jalan dari atas itu ke sini. Ini sengaja kita bentuk, itu ada untuk lemari. Jadi itu untuk perpustakaan, pusat pembelajaran. Nah, kami masih mencari juga nanti guru dalam bentuk bahasa Mandarin. Karena orang bilang kita ini tebudi ke Cino. Sebenarnya kita yang bodoh kan udah tahu jadi tebudi. Nah ini. Nah alhamdulillah bangunan ini berjalan mulai bulan 8 dan tidak lepas bantuan Bapak Wakil Gubernur, dana pribadi yang disampaikan, dan tolong Kak ini lihatlah Kak, mulai di depan sana itu bantuan Kak. Jadi kami mohon bina kami, bimbing kami, mana tahu ke depan mata kami hijau lihat duit. Jadi sehingga kami mantap untuk membentuk cikal manusia yang bermanfaat. Dan tahun ini saya panggil teman kami Imron Priyadi, kita adakan festival. Mungkin yang datang-datang ini dari Gandus, ya, ada dari mana ini? Kalau tidak salah, aku dengar laporan sampai tadi malam untuk peserta ini 280-an, Pak. Karena ada yang hari ini SD masih sekolah, kalau mau khusus sekolah minta besok. Udah, kita bagi 2. Ada dari Muara Kuang, ada dari Tanjung Enim, dari Muara Enim. Barangkali terkecoh dengan biaya hadiah, di situ ada ratus jutaan. Benar, Bu? Boleh saya nanya? Semangat karena itu. Yang kami hadiahkan itu yang juara 1 bebas biaya masuk, termasuk biaya sekolah, SPP dan makan selama 3 tahun. Semua juara 1. Baik lomba azan, lomba apa, ya, dia bebas. Silahkan dicatat nanti siapa yang nomor 1, dia bebas biaya makan, biaya SPP, biaya asrama selama 3 tahun. Kalau nomor 2, juara 2, dia bebas lagi selama 2 tahun. 1 tahun pertama bayar, tahun kedua, tahun ketiga tidak bayar. Yang juara 3, 1 tahun gratis. Tahun pertama bayar, tahun kedua bayar, 3 tidak bayar. Ya. Nah, kita coba ngadu dengan Allah. Kami bukan oleh mampu, tapi yakin selama 5 tahun masuk tahun ke-6 ini belum ada santri yang kelaparan. Mudah-mudahan ke depan Pak Kakanwil akan memberikan kucuran dana. Pak Camat Sukarami memberikan kucuran dana. Pak KUA Sukarami memberikan kucuran dana. Masjid ini megah sehingga terbentuk di sana ada gedung serbaguna. Dari setiap minggu ada uang masuk dan anak-anak merdeka, makmur. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terutama kepada Bapak Insinyur Haji Mawardi sebagai pribadi, kepada Bapak Kakanwil, tolong bina kami. Kalau tidak benar aja kami, tepuk kami, gebuk kami. Jangan memalukan pondok pesantren. Munyi pemimpin pondok pesantren praksi korupsi, maling. Tidak benar mana. Sehingga ini jadi baik. Maka itu saya perlu bimbingan. Akhir kata saya sampaikan billahi wal hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni ada? Gak? Ya. Nanti tidak berkutik karena mempercepat waktu karena tidak siap
Nanti silakan wawancara ke TVRI, kalau kita bohong, semua media silakan diwawancara anak aja. Apa yang saya sampaikan ini bohong atau tidak? Tidak ada kita rekayasa. Kemudian lagi, apa lagi tadi? Penyerahan hadiah. Oh, pembukaan pasar murah. Pasar sembako murah didukung oleh Ormas Bumi. Kepada pembina Ormas Bumi, Bapak Ardian Syah dimohonkan untuk menyerahkan sembako secara simbolis kepada Bapak Husni Tamrin. Saya nyatakan. Oh iya, silakan. Barakallah. Ya. Untuk hadiah piala. Demikian. Jadi ada pasar murah masih ini tetap dalam keluarga Kakanda Haji Mawardi yang mengadakan ini. Ya. Apalagi? Ya, barangkali ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, terimalah persembahan kami, pementasan teater NH Sukawinatan dalam naskah Senandung Palestin. Disutradarai oleh Andika Dan asisten sutradara Buliani Indosiar Putri. Selamat menyaksikan.
Senyum semangat, perjuangkan demi tercinta. Perlahan-lahan, untuk kecil berdarah ini bangkit dengan terjadi. Tangan berbuka dari senjata. Anak-anak, tapi dinamakan adalah ya. Mereka bersatu padu lawan mereka tidak pernah menyembunyikan tangan-tangan mereka. Mereka mengambil batu dan siap untuk
Terima kasih kepada tim teater yang telah memberikan penampilannya. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kakanwil Kemenak, Bapak Dr. Haji Sapitri Irwan, SAG MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Selamat datang Pak di Kampung Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ini kampung kami Pak. Kami bertetangga dengan Bapak Kiai. Yang sama-sama kita takzimi pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda, Bapak Kiai Haji Husni Tamrin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai, kami sudah diundang di sini dan ikut bersama-sama menghadiri acara festival dalam rangka memperingati Hari Santri. Yang saya hormati juga di sini Mudir Pondok Pesantren Nurul Huda, Al-Ustadz Al-Mukarram Agus, dan juga para ustazah yang mengasuh para santri di Pondok Pesantren Nurul Huda yang kita sama-sama cintai ini. Yang saya hormati juga di sini hadir dari perwakilan Kecamatan Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya juga mungkin juga ada hadir di sini, Pak RT, para tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Sukawinatan, Bapak Ibu wali santri yang telah menitipkan anak-anaknya menjadi santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Huda. Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya semua kepada kita. Dan alhamdulillah syukur hari ini kita dipertemukan dalam keadaan beriman, Islam, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua selalu dalam keadaan istiqomah menjadikan sosok Nabi Allah Muhammad sebagai panutan kita, junjungan kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin
Bapak Insinyur Kiai Haji Muwardi Yahya dan Pak Kiai Husni Tamrin, Bapak Ibu semuanya. Saya hadir di sini sengaja diundang untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Namun sebelumnya kami ingin mengapresiasi titik perjuangan yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Husni Tamrin. Betul Pak Wagub, bahwa perjuangan Pak Husni Tamrin ini sangat membekas di lingkungan Kecamatan Sukarami, khususnya di kampung seputar pondok pesantren ini. Kami masuk di sini Pak tahun 2009 dan itu sangatlah terkenal sebagai daerah yang Texas. Kalau kabar pembekalan ini Pak Mawardi, setiap hari kami dengar. Tiba-tiba sudah ada yang mati subuh di dekat kuburan Cina. Betul Kiai? Tukang sayur yang jualan sayur di kilometer 5 itu tiba-tiba meninggal dalam keadaan tragis. Dan itu bukan 1-2 orang. Ada yang tukang ojek yang juga tidak dikenal masuk kampung ini juga meninggal tanpa tahu sebabnya dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan alhamdulillah bergeser waktu sampai akhirnya titik terangnya itu mungkin betul bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren Nurul Huda ini. 2017-2018 barulah terasa aman, barulah terasa ada kehidupan di kampung kami ini Pak. Kalau narkoba Pak, ya Allah, seperti pasar di sini. Dari seluruh penjuru Palembang nyari narkoba di sini, betul nggak Kiai? Banyak keluarga yang terimbas, terdampak oleh perkembangan narkoba yang luar biasa di kampung kami ini. Tapi alhamdulillah sekarang tidak terdengar lagi, Pak Wagub, tidak terdengar lagi. Khususnya di wilayah kampung ini tidak terdengar lagi, baik yang mengedarkan maupun yang memakai. Seperti daerah ini sudah mendapatkan pencerahan dan sekarang dalam keadaan terang benderang. Dan akhirnya kampung ini jadi ramai, Pak Wagub. Tadinya sepi, asak masuk maghrib susah. Nak nyari wong sikok dua, apalagi anak-anak. Kalau pagi itu raminya paling jam 10. Kalaupun ada wong lewat itu mungkin karena dia begawi dan nyari duit di pasar atau di mana. Tapi hari ini alhamdulillah Pak Wagub, seluruh dari simpang Sukawinatan sampai ke tembus ke bandara itu ramai. Tidak malam, tidak siang, ramai. Seruko-ruko belum tutup, jam 9 belum tutup. Ini pertanda bahwa situasi kampung ini sudah mulai baik. Dan kami yakin ini sedikit banyak ada sumbangsi dari berdirinya Pondok Pesantren Nurul Huda di sekitar kampung Sukawinatan ini. Dan di sini saya mendengar bahwa ada perjuangan yang luar biasa dari Pak Kiai ini, Pak Wagub. Beliau ini dulu pengusaha, setahu kami, pengusaha, dan banyak usahanya. Ada bengkel, kalau tidak salah Pak Kiai. Terus toke bedeng. Toke bedengnya dari simpang situ, karena ada yang pegawai dekat rumah kami itu Pak Wagub. Asal ditanya, di mana tinggalnya Bu? Itu, di bedengnya Pak Husni. Nah, dan itu bukan sikok dua, banyak sekali. Dan sekarang, tidak katik lagi rasanya bedeng itu. Sikok pun tidak katik lagi. Semua sudah dimanfaatkan untuk santri-santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Terima kasih Kiai atas dedikasinya. Semoga Allah menjadikan apa yang Pak Kiai korbankan, persembahkan untuk Pondok Pesantren ini menjadi jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan aku tidak tahu tadi Pak Kiai, kalau Pak Wagub ini rutin. Jadi kami malu Pak. Karena Pak Wagub
sampai tangannya ke sini, turut serta memakmurkan pondok pesantren dan warga di seputar Sekawinatan. Terima kasih Pak Wagub atas uluran tangannya kepada santri-santri di Nurul Huda ini dan juga untuk masyarakat di seputar pondok pesantren ini. Semoga Pak Wagub sehat walafiat, panjang umur, apa yang dicita-citakan dapat terwujud dengan baik dan segera. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mudir dan juga kepada ustadz-ustazah yang sudah mendedikasikan dirinya di pondok pesantren ini. Walaupun tadi Pak Kiai sudah menceritakan bahwa proses berdirinya ini hingga sampai hari ini tidaklah mudah. Tapi alhamdulillah kalau bahasa dusun itu tak kasih yang beri, masih bertahan. Contoh Kiai Ustadz Al-Mukarram Agus, tahu kami kalau beliau dari awal sudah mendedikasikan dirinya di sini. Ada Ustadz Imron Supriyadi, juga kami tahu kualitas hidup atau kualitas etika dan perilaku para ustadz ustazah yang ada di pondok pesantren Al-Huda ini. Alhamdulillah Kiai didatangkan orang-orang yang memang berkualitas, diberikan amanah untuk mengelola pondok pesantren ini dengan baik. Saya yakin jika mereka ini tetap berada di pondok pesantren Al-Huda ini, bukan mendahului Allah SWT, yakin betul bahwa pondok ini akan maju seperti yang diharapkan oleh Kiai dan masyarakat Sekawinatan pada umumnya. Kami dari Kementerian Agama, Kiai, tadi sudah berdiskusi dengan Agus, jika masih ada persyaratan yang belum dituntaskan hari ini, saya berjanji, Kiai, silakan masukkan syarat-syaratnya, akan saya tuntaskan dalam 1 hari. Dan mudah-mudahan, saya juga bilang sama Pak Agus tadi, kalau memang sudah syarat-syaratnya lengkap, buat saja proposal untuk dialokasikan anggaran di pondok pesantren ini, dan akan saya arahkan ke sini, paling tidak di tahun anggaran 2024. Dan secara pribadi, insya Allah Kiai, saya juga karena merasa malu dengan Pak Wagub, sedikit akan memberikan sumbangan pada pondok pesantren ini. Silakan setelah ini nanti berhubungan dengan saya, Pak Mudir, walaupun mungkin tidak sebanyak Pak Wagub. Tapi insya Allah sebagai partisipasi saya, sedikit banyak akan memberikan ala kadarnya untuk pengembangan pondok pesantren Nurul Huda ini. Dan bagi para wali santri yang hadir pada kesempatan ini, bersyukur Bapak Ibu telah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren ini dengan sosok kiai yang bertanggung jawab, dengan sosok mudir yang juga penuh tanggung jawab. Bahkan kita sama-sama mendengar tadi bahwa dari festival ini atau kompetisi seni yang akan diselenggarakan oleh pondok pesantren ini, para juaranya akan, jika bergabung di pondok pesantren ini, akan ditanggung yang juara 1 selama 3 tahun mondok di sini tanpa berbayar sedikit pun. Benar Kiai? Yang nomor 2, berapa cabang Kiai? Bukan, berapa cabang lomba ini? Kalau kukali ke ada 9 orang nanti akan ditanggung selama 3 tahun, ada 9 orang yang akan ditanggung selama 2 tahun, ada 9 orang yang akan ditanggung selama 1 tahun gratis untuk, benar kan Kiai, hitungannya begitu kan? Iya, oh gitu, ada tingkatan usia juga. Artinya alhamdulillah akan ada santri sebanyak 42 orang yang akan ditanggung semuanya oleh pondok pesantren Nurul Huda. Barakallah, alhamdulillah, semoga pondok pesantren ini terus berjaya dan bisa merubah tatanan masyarakat yang ada di sekitar ini, bahwa kehadiran pondok pesantren Nurul Huda ini bisa berdampak
membentuk karakter dan akhlak santri-santrinya, masyarakatnya, dan insya Allah juga akan memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Kiai, Pak Wagub atas kebersamaannya kita semua di sini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat dan sukses kepada festival yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren pada hari ini dan hari berikut-berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023 serta penyerahan simbolik beasiswa dan sekaligus pembukaan acara Festival Nurul Huda Sukawinatan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Haji Mawardi Yahya dan didampingi oleh pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan, Kakanwil Kemenak, dan tamu VIP lainnya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, nyerahkan itu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah Dr. Safitri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pak Usni Tamrin, para pengasuh pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda ini, yang hadir para mudir, Bunda Agus, ada ya? Yang nama Agus mana Pak? Oh, pacarnya ya. Seolah sukses. Kriterianya sudah masuk Pak. Sebagai mudir pondok. Lihat dari jenggotnya. Ya, itu aja. Alhamdulillah Pak. Ya. Bapak Ibu yang sekalian, di sini hadir juga Bapak Ibu sekalian. Ini saya wakil Pak Camat ya. Dari kecamatannya. Dari kecamatannya. Apa Pak Camat? Bukan, dari kecamatannya. Wakil ya. Bapak sekalian, di sini Bapak sekalian, seluruh santri-santriwan, seluruh wali santri-santriwan, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati dan seluruh pengurus jajaran Pondok Pesantren Nurul Huda ini, tidak bisa kami sebut satu persatu, insya Allah kita sama-sama akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kita patut bersyukur. Kalau kita lihat perjalanan, kalau kita sungguh-sungguh niat kita baik untuk kebaikan, insya Allah Allah akan selalu membuka pintunya untuk keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu persis Pak. Saya acara di sini dulu baru dari migrasi barangkali Pak ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus yaitu mempunyai semangat kepedulian dengan para pondok-pondok pesantren yang ada.
Karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita ini mayoritas Islam. Berarti begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian pendidikan agama dalam memberikan kecerdasan anak-anak kita dalam bagaimana untuk menatap situasi kondisi dalam nantinya tatanan kehidupan bermasyarakat. Itu Pak. Pasti Pak, beda. Yang sekolah umum dengan yang keluaran pondok beda. Jelas beda. Caranya beda, tingkahnya beda, Pak. Benar ya, Pak? Beda. Saya sudah banyak bersama teman, sudah beberapa, Pak, tidak banyak. Tapi secara pribadi yang khusus saya mendampingi, yaitu waktu itu di Lempuing, Pak. 2009. Sekarang sudah berdiri sekolah tinggi, Pak. Sudah 4.000 lebih santrinya. Yaitu Pondok Pesantren Al-Sidikiyah, Lempuing, Pak. Waktu itu saya pertama sekali menjabat ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Waktu itu baru atap daun, ini papan, Pak. Dan beliau minta hadir saya. Dan alhamdulillah secara bertata seperti sekarang Bapak Ibu sekalian, santrinya sudah 4.000 lebih, Pak. Dan sudah ada sekolah tinggi, Pak. Yang saya. Yang keduanya Bapak Ibu sekalian ada lagi Pondok Pesantren Bakung ya. Benar ya? Punya Haji Abrar ya? Bakung. Sekarang hampir 2.000 santrinya. Waktu itu saya pertama sekali menjadi bupati tahun 2005, Pak. Masih atap daun, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan pengajian biasa, justru difitnah, menyebarkan aliran sesat, Pak. Maka sebab itu beliau minta hadir saya, Pak. Langsung Bapak Ibu sekalian kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Adinda Sapitri tadi, Dr. Sapitri, ini suatu kenyataan kita. Karena kita hidup di mayoritas masyarakat Islam, apabila berdirinya pondok akan terbit sinar-sinar pancaran kebaikan Bapak Ibu sekalian. Karena kita yakin pondok-pondok pesantren itu adalah sumber-sumber yang akan menghidupkan kebatinan, akan menghidupkan cahaya pribadi kita dalam menghadapi baik secara Bapak Ibu sekalian bermasyarakat maupun ya, nantinya cara kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah. Maka sebab itu kami ucapkan terima kasih, Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Usni tadi benar, Pak. Luar biasa, Pak, giginya. Kadang-kadang jual sabun, Pak. Suruh santri buat sabun di teran, dikelilingan, Pak. Benar, benar, Pak. Benar, Pak. Aku sampaikan dengan Pak. Nggak usah lah sabun, Pak. Sekedar dikit-dikit datang main apa pola masih ada lah begitu macam itu, Pak. Ini benar. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun juga, karena ini adalah tujuan kita untuk kebaikan, adalah suatu tempat untuk mencerdaskan generasi kita, anak-anak kita, Pak. Yang jelas para wali santri-santrian patut berterima kasih, Pak. Belum tentu kita bisa, Pak, mendidik, membina anak kita di rumah kita, Bapak Ibu sekalian, dengan pendidikan agama yang benar, Pak. Tentunya kalau di pondok ini, Bapak Ibu sekalian, pastilah karena ada rambu-rambu
tentunya yang telah ditelaah Bapak-Ibu sekalian, yang telah diizinkan oleh Kementerian Agama, pasti Bapak-Ibu sekalian. Sebab itu mudah-mudahan harap kita doa kita bersama, mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Huda ini di Sukawinatan ini nantinya harapan kita dapat berkembang. Mudah-mudahan nantinya insya Allah Pak akan hadir donatur nanti Pak. Seandainya ini berkembang, yakinlah Bapak Ibu sekalian. Banyak nanti Pak. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua berdoa. Semoga Pak Husni ini tetap diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patah semangat menunjukkan perjuangan Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Bapak Ibu yang sekalian hormati, saya kira hanya ini sambutan saya, tidak panjang lebar untuk memberikan motivasi. Karena saya ini baru 1,5 bulan Pak mengakhiri jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun tidak lagi Wakil Gubernur, alhamdulillah masih sehat Bapak Ibu sekalian. Yang takutnya habis jabatan Pak, masuk Pak Jo Bapak Ibu sekalian itu. Alhamdulillah kita terhindar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lain Pak. Tidak ada lain Pak Ibu. Pegangan kita tidak ada lain Bapak Ibu sekalian. Bahwa dia balik Bapak Ibu sekalian. Kelincahan kita, di balik keberanian kita. Hati-hati Pak. Hati-hati. Tidak semuanya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu arahnya yang bertolak belakang dengan ajaran tatanan agama kita. Bapak Ibu yang sekalian hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Selamat Festival Nurul Huda Sukawinatan, lomba bazar, training dan seminar. Mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan Pak, luar biasa. Adinda Dr. Safitri seolah akan membantu dari Kementerian Agama Pak, menggratiskan 40 tadi ya, 40 santri nanti Pak. Ini berkat kerja keras Pak Husni Pak. Silaturahim penting Pak. Melalui silaturahim inilah, alhamdulillah kemarin Pak, ini Dr. Sapitri membantu 40 nantinya menggratiskan banyak program sekarang Pak. Yakinlah. Di Kementerian Agama ada, di sekolah umum ada banyak Pak kementerian. Tinggal kemauan Pak. Lebih-lebih lagi anaknya cerdas-cerdas itu akan lebih banyak Bapak-Bapak sekalian. Saya tahu betul. Nah mudah-mudahan Pak Husni kiranya sebagai pengasuh dapat melihat, mencari peluang-peluang tersebut Bapak sekalian. Terlebih lagi banyak sahabat teman kita Pak yang duduk-duduk di, yaitu megang jabatan yang sangat menentukan ini banyak teman kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian, seandainya Pak Husni punya kemauan, punya keberanian dalam silaturahmi menemui daripada pemangku-pemangku kebijakan ini, saya yakin karena ini untuk tujuan kebaikan, saya yakin ini nantinya akan menjadi besar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian hormati, inilah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelaksanaan festival ini akan berjalan lancar. Ini salah satu
tingkat cara mengukur Bapak Ibu sekalian bagaimana kualitasnya nanti daripada pondok pesantren yaitu Nurul Huda ini. Apabila nanti hasilnya baik, luar biasa Pak tadi, apa teater, apa tadi Pak? Apa yang tampil tadi? Teater ya? Nah, teater Pak. Ya suatu saat mungkin ditampilkan di mana-mana Pak. Event apapun, event kecamatan tampilkan Pak. Ya, kalau di event kecamatan tampil ada orang lain hadir, itu dari mana? Dari pondok pesantren Nurul Huda Pak. Nah itu Pak. Jadi ambil peluang, ambil kesempatan Bapak Ibu. Saya kira itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, tidak usah direkam, Pak. Terlebih lagi, kalau Gibran terpilih, masih akan lebih jaya ke depan ini. Saya kira itu ya, jangan direkam itu. Ya, lagi aku salah. Udah kira-kira. Tapi itu berdasarkan Bapak Ibu sekalian janji beliau. Mungkin lagi kalau seluruh Indonesia ya. Nah, udah ya. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan simbolik beasiswa dari Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Persiapan pemukulan gendang untuk pembukaan Festival Nurul Huda Sukawinata. Satu, dua, tiga. Bagi peserta lomba dan yang lain jangan bubar dulu. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon. Marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Hikmah Damayanti Dan saya Muhammad Andes. Kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik maupun peserta lomba, kita akhirnya masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi lomba yang pagi ini akan kita mulai dari lomba mewarnai serta lomba baca puisi dan lomba pidato. Lomba pidato ya? Nasib.
Lomba azan dan halaman surah pendek, lomba mewarnai, lomba kita dan baca puisi. Oke, bagi peserta dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang mau pakai sensor, jangan lupa untuk mempersiapkan diri karena lomba-lomba akan dimulai pada pagi. Lomba mewarnai, nanti pedenya kita pepet yang ada di sana. Lomba azan dan iqamah ada di depan, serta lomba Kementerian Agama, Adinda kita Dr. Sapitri, bahwa ini juga kampung beliau dengan hadirnya pondok ini memberikan sinar kepada masyarakat kita khususnya yaitu masyarakat di Sukawinatan ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan nantinya insya Allah mungkin pemerintah pusat pun termasuk mungkin calon-calon presiden kita ke depan ini akan lebih memperhatikan yaitu pondok-pondok pesantren ini. Terlebih lagi ya sudah saya sampaikan tadi tidak perlu terbuka nanti Pak ya. Sudah yang tentunya menampilkan diri apabila beliau terpilih insya Allah mudah-mudahan ya. Pondok pesantren akan lebih jaya karena mencetak generasi muda, generasi cerdas, generasi yang islami yang ingin nantinya mampu membawa yaitu kemaslahatan bagi masyarakat kita. Saya kira itu ya.